Halo semua, selamat datang di kelas online Komputerisasi Akuntansi 1. Kali ini kita akan membahas PR kalian yaitu tentang kertas kerja perusahaan dagang. Oke, jadi kita langsung memulai dari jurnal ini, sheet jurnal di mana sheet jurnal ini kalian diminta untuk mengisi nama rekening dengan menggunakan rumus if dan juga rumus VLOOKUP jadi satu ya. Ini seperti perusahaan jasa kalian yang kemarin, di mana rumus ini menggunakan logika bahwa D7 yaitu kode akun. Jika kode akun ini tidak terisi, maka hasilnya juga tidak ada terisi karakter apapun. Tapi jika ada isinya, maka dia akan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP ke daftar akun. Ya. Daftar akun ini yang mana? Ini ya, daftar akun ya. Dikasih penamaan. Oke, jadi di sini, jadi kalau ini nomor akunnya saya kosongi, dia akan ikut kosong. Tapi kalau ini saya isi, dia akan berisi. Oke, dengan cara melihat dari VLOOKUP di daftar akun. Oke, mari kita lanjut. Adjustment jurnal juga sama dengan menggunakan rumus if dan VLOOKUP. Lalu trial balance. Nah, ini untuk akun, kode akun dan nama rekening, ini kalian bisa langsung linkkan dengan yang bagian sini akun ya. Jadi langsung sama dengan A5, sama dengan A6, sama dengan A7. Nih, A5, A6, A7. Lalu nama rekening bisa kalian pakai VLOOKUP ataupun kalian bisa langsung aja ya, langsung dilinkkan ke sini karena urutannya sama. Atau kalian bisa copy ini, paste ke sini ya. Lalu kalian langsung paste ke bawah, sama saja. Untuk neraca awal kalian linkkan langsung ke Alt FP-nya ya. Ini adalah informasi dari neraca saldo awalnya. Langsung kalian linkkan saja. Lalu untuk mutasi menggunakan rumus SUMIF ya, seperti yang sebelumnya di perusahaan jasa, di mana rumus SUMIF ini pertama kalian memilih range-nya ya. Range atas kode yang akan dicari. Ya, kode yang dicari adalah ini ya, A7 atau kode akun. Jadi jurnal SUMIF ini adalah yang ini ya. Nah, ini jurnal umum yang ini. Nah, di blok sampai sini ya. Jadi dia akan mencari dari nomor akun ini, kode akun ini ya. Lalu dia akan menjumlah bagian debitnya, ya, bagian debitnya. Makanya di rumusnya ini jurnal E6 sampai E87 nih, jurnal E6 ini E6 sampai E87 ya. Lalu di sini saya mau kasih tahu poin pentingnya juga supaya tidak salah. Nih jurnal SUMIF ya, sekali lagi jurnal SUMIF nih. Jurnal SUMIF kalau kita lihat dia dimulai dari baris ke-6. Sekali lagi tolong perhatikan, range yang pertama dari rumus SUMIF dia dimulai dari baris yang ke-6 nih ya, jurnal SUMIF dimulai dari baris yang ke-6. Jadi, kalian pada saat menuliskan ini range yang berikutnya, yang ini sum range juga dimulai dari baris yang ke-6. Ya, jangan dimulai dari baris yang ke-7 atau baris yang ke-5, harus sama ya, harus sama. Kalau di jurnal SUMIF-nya mulai dari baris ke-6, berarti sum range-nya juga mulai dari baris yang ke-6. Jadi, ini contohnya misalnya, saya ubah ini jadi E7 ya. Lalu di sini saya copy ke bawah. Nah, ini dia akan menjumlahkannya dengan cara yang berbeda ya, seperti itu. Jadi, harus sejajar ya. Harus sejajar. Kalau di jurnal SUMIF-nya baris ke-6, di sum range-nya juga baris ke-6 ya, seperti itu. Ya, ini pemakai rumus SUMIF ya. Jadi kita mencari dulu ya, kita blok dulu range-nya. Range untuk pencari kodenya, kode A7, lalu kita blok range untuk penjumlahannya. Dia akan menjumlahkan sesuai dengan kode yang ada. Seperti itu. Mutasi penyesuaian juga sama rumusnya, hanya dengan memakai ini saja, adjustment journal ya, sheet adjustment journal. Saldo akhir merupakan penjumlahan dari debit neraca awal, debit mutasi penyesuaian ya, dijumlah semua. Yang kredit ya jumlah yang kredit, ya, langsung copy ke bawah. Lalu neraca saldo memakai rumus if ya. Jadi jika ini ya I7 kurangi J7 lebih dari 0 ya, maka berarti I7 kurangi J7. Kalau tidak lebih besar berarti diisi 0. Yang kreditnya, nah kalau yang kreditnya rumusnya sama ya, kurang lebih sama.
hanya dia memakai rumus absolut dan juga posisinya absolutnya di kredit. Ya, karena ini ingin memunculkan angka kredit. Jadi sama, I7 kurangi J7 ini ya, kondisinya. Kalau lebih dari 0, ya, maka jawabannya akan 0. Tapi kalau ternyata J7-nya lebih besar, ya, maka ini rumusnya absolut I7 kurangi J7 ya. Jadi di sini keterangan absolut itu apa? Absolut ini ya untuk meniadakan nilai negatif ya. Contohnya seperti ini, 2 1. 2 kurangi 1 ya. Lalu saya kasih absolut di sini ya. Nah, jadinya tetap 1 ya. Oke. Ya, absolut itu seperti ini. Ya, absolut itu seperti ini. Misalnya saya kasih di sini angka 5, ini angka 1. Lalu saya 1 kurangi 5 minus 4. Tapi kalau di sini saya kasih absolut, nah, dia akan menjadi 4. Walaupun di sini rumusnya adalah L kurangi K. Ya, jadi dia meniadakan angka yang negatif, jadi positif semua. Yaitu arti dari absolut. Sekali lagi, ini rumus if tidak harus seperti ini. Kalau kalian memakai logika yang lain juga bisa. Misalnya, ini ya. Kalian ubah jadi I7 kurangi J7 lebih dari 0, maka di sini kalian bisa tulis J7 kurangi I7 bisa, boleh. Tidak masalah. Lalu berikutnya, yang laba rugi. Nah, laba rugi, ini kalian tinggal pindahkan dari neraca saldo ke akun laba ruginya sendiri ya. Di sini dipindahkan, ya, disamadengankan semua ini disamadengankan. Terakhir di sini perhitungan laba rugi ini memakai rumus ini. Kalau di sini saya pakai rumus N kurangi M atau ceritanya saya menggunakan rumus ya semua pendapatan ini ya, pendapatan. Jadi kalau kalian masih ingat rumus dari mana bisa dapat laba, dari mana bisa dapat rugi. Laba jika pendapatan kalian ini lebih besar daripada beban kalian. Rugi jika ya, rugi itu jika beban kalian lebih besar daripada pendapatan kalian. Jadi kalau kalian mau pakai rumus seperti ini juga bisa ya. Sum ini ya ditambah terus dikurangi sum yang ini kredit debitnya adalah yang beban. Oke, ini sama saja ya. Ya, sama saja. Lalu yang neraca begitu sama, ini tinggal dilingkan dengan neraca saldo, dilingkan ya, dilingkan. Setelah itu nanti di kode 399 perhitungan laba rugi neraca ini kalian bisa menggunakan ya sama O kurangi P ya. Atau kalian bisa sama dengankan begini ya. Ya, sama dengankan ini. Karena sama, ini adalah letak laba rugi. Ya, seperti itu. Oke. Lalu jurnal penutup memakai rumus sum if, hanya dia memakai di jurnal ini ya, ini sumbernya ya, jurnal penutup di sini ya, ini kode akun, ini penjumlahan debit, ini penjumlahan kredit, ya sama. Lalu di sini neraca untuk periode berikutnya ya, ini memakai rumus, di mana rumus ini menggunakan neraca saldo dan juga jurnal penutup ya, bukan laba rugi neraca tapi neraca saldo sama jurnal penutup ya. Dengan cara penjumlahan biasa ya. K7 kurangi L7 ditambah Q7 kurangi R7 atau ceritanya debit kurangi kredit, kalau lebih besar dari 0 maka sama debit kurangi kredit ya. Selain itu 0 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang kredit tinggal memakai rumus absolut ya. Ini jika benar maka 0, lalu jika salah maka absolut. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah jumlah terakhirnya. Oke. Lalu income statement kalian tinggal ya buat sama dengankan saja di depan di kode akun ini, akun. Lalu nama rekening juga dari akun atau pakai VLOOKUP juga bisa ya. Saldonya ambil dari trial balance N ini ya, karena laba rugi kita ambil dari N ini, mulai dari N ini ya. N29 ya, sesuai dengan ini ya. Nah, setelah itu dijumlahkan, ada subtotalnya, jumlah pendapatan, lalu ada harga pokok penjualan disendirikan ya. Terus ini beban operasional disendirikan, ini total beban operasional, maka labanya tinggal kalian ini ya tambah ini sama dengan 1,6. Nilai ini harus sama dengan nilai yang ada di sini ya.
Nah, ini harus sama. Itu yang laba rugi ya. Jadi bedakan, karena membuat laporan kalian harus membedakan pendapatan sendiri, HPP sendiri ya. Beban operasional sendiri ya. Kalau ada beban lain ya beban lain sendiri, seperti itu. Financial position sama, tinggal kalian linkkan di depan nih. Ini kalau yang pakai rumus VLOOKUP ya, dengan trial balance O8 ya, ini O bagian sini ya. Nih, karena ini memang milik neraca, kalian tinggal linkkan saja. Nah, terus ya aset lancar ya aset lancar sendiri ya. Aset tetap sendiri, aset lain-lain seperti itu. Kewajiban juga ya. Nih, utang sendiri, ekuitas sendiri. Setelah itu ini di jumlah. Nah, ini aset sama kewajiban ekuitas nilainya harus sama ya, persamaan dasar akuntansi. Lalu list equipment kalian diminta untuk mengisi dua sel ini, di mana 104 ini didapat dari adjustment journal ya. Jadi adjustment journal di sini hanya ada di sini kalian lihat hanya ada satu transaksi akuntansi penyusutan ya, yaitu tentang ini saja ya. Angkanya 104.000. Ini tinggal kalian sama dengankan. Lalu sisa nilai buku kalian tinggal kurangkan ini. Ya, J kurangi K ya, nilai buku atau harga perolehan sebenarnya ya. Harusnya sih harga perolehan kurangi nilai penyusutan ya, sama saja. Oke. Lalu lanjut closing journal, ini tinggal kalian pakai nama rekeningnya saja ya. Sama, pakai if dan VLOOKUP. Lalu list item, ini hanya informasi. Purchase order kalian tinggal ya mengkalikan kuantitas kali harga, kuantitas kali harga, lalu per notanya ini 1, 2, 3, 4 kalian jumlahkan ya, dijumlahkan ya, rupiahnya dijumlahkan sesuai dengan notanya. Sell order juga sama ya, kuantitas kali harga, nilai nota dijumlahkan sesuai dengan nomor nota masing-masing. Lalu COGS. COGS itemnya ya, ini pakai VLOOKUP saja, didapat dari daftar item di sini ini ya ini. Nah, di VLOOKUP biasa, stok awal ya sama harga pokok juga dari ini. Stok item nih ya, stok awal harga pokok. Ya, di VLOOKUP. Lalu kuantitas beli. Ya, kuantitas beli pakai SUMIF ya. Dari mana? Dari item beli ya, dari purchase order. Ya, jadi di sini item beli, kita lihat item beli. Item belinya ini ya ada di purchase order, dengan berdasarkan kode akun kita akan mencarinya ya untuk rupiahnya ini. Ya, kuantitasnya, untuk kuantitasnya purchase order ini kodenya, ini kuantitasnya ya di jumlah. Nah, seperti itu. Rupiahnya juga sama. Ini kodenya, lalu ini rupiahnya di SUMIF. Seperti itu. Lalu kuantitas jual memakai ini sheet yang sales order, ini kode itemnya, lalu ini kuantitasnya. Ya, seperti itu. Lalu di sini yang rupiah jual ya, ini pemakai SUMIF juga, di mana sama ini kode itemnya, ini rupiahnya ya, seperti itu. Oke, lalu untuk HPP rata-rata ini memakai rumus di mana C5 stok awal ini dikalikan dengan harga pokok awal ya, ditambah dengan F5 ya, rupiah beli. Lalu dibagi C5 ditambah dengan E5 ya. Jadi ceritanya rupiah bagi kuantitas, seperti itu aja ya. Rupiah bagi kuantitas. Lalu untuk rupiah PKK jualnya ini didapat dari kuantitas jual kali HPP rata-rata ya. Ini memakai metode rata-rata. Seperti itu saja. Jadi pengerjaan kertas kerja perusahaan dagang seperti ini saja. Jadi kalian memakai rumus VLOOKUP, SUMIF ya, dan juga perkalian dan penambahan pengurangan biasa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, tolong belajar karena materi UAS juga kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih, selamat siang.